Di jantung kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur khas kolonial Belanda. Bangunan itu memiliki ratusan pintu dan jendela, sehingga masyarakat menamainya Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Dari luar, bangunan ini memang mempesona, indah, dan menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah kelam, sejarah berdarah, dan misteri mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 oleh Belanda sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Netherlands Indisch Spoorweg. Gedung ini didesain dengan megah, lengkap dengan kaca patri impor, pilar tinggi, dan pintu serta jendela yang sangat banyak untuk memudahkan sirkulasi udara tropis. Tetapi siapa sangka, kemegahan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun ke-1942 di masa pendudukan Jepang. Ruang bawah tanah Lawang Sewu yang awalnya berfungsi sebagai jalur pembuangan air dan penjara kecil dijadikan tempat penyiksaan para tawanan politik, pejuang kemerdekaan, hingga rakyat sipil yang dicurigai disiksa di ruang gelap tanpa cahaya dengan genangan air setinggi lutut. Banyak yang meninggal di sana. Tubuh mereka tak lagi kembali pada keluarga. Konon, jeritan mereka masih bisa terdengar hingga hari ini, menempel di dinding yang lembab dan berlumut. Dari sinilah cerita mistis Lawang Sewu bermula. Banyak pengunjung yang mengaku melihat sosok tentara tanpa kepala berkeliaran di lorong bawah tanah. Sosok itu dipercaya sebagai arwah korban eksekusi Jepang yang dipenggal kepalanya di tempat itu. Arwahnya kini gentayangan, berjalan dengan seragam militer lengkap, namun kepalanya hilang. Sosok ini menjadi salah satu penampakan paling menakutkan yang sering disebut saksi mata. Tak hanya itu, pengunjung juga sering melaporkan munculnya noni Belanda bergaun putih di jendela lantai 2. Wanita cantik dengan wajah pucat dan mata kosong menatap keluar jendela, lalu perlahan menghilang. Sebagian orang percaya ia adalah istri pejabat Belanda yang bunuh diri ketika Jepang datang, dan rohnya terperangkap di Lawang Sewu selamanya. Kisah seram lain datang dari ruang bawah tanah. Ruangan itu gelap, pengap, dan penuh genangan air. Orang-orang yang nekat masuk tanpa pemandu sering merasakan dada sesak, pusing, bahkan kerasukan. Ada yang tiba-tiba berteriak histeris, menangis tanpa sebab, atau berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Beberapa tim televisi yang melakukan uji nyali mengaku kamera mereka merekam suara tangisan samar, bayangan putih yang bergerak cepat, atau sosok hitam besar berdiri di sudut ruangan. Salah satu kasus terkenal adalah ketika kamera menangkap bayangan seperti sosok hantu wanita berdiri di tangga, padahal lokasi itu kosong. Di malam hari, suasana Lawang Sewu berubah drastis. Siang hari mungkin terlihat seperti bangunan bersejarah biasa, indah dan megah, penuh wisatawan. Namun begitu malam tiba, lorong panjangnya terasa seperti tak berujung. Pintu-pintu berderit, langkah kaki samar terdengar, dan udara menjadi dingin menggigit. Ada kisah seorang satpam yang pernah berkeliling malam hari. Ia mendengar suara orang berlari, padahal gedung sudah kosong. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam tinggi besar melintas cepat, lalu menghilang di balik pintu yang seharusnya terkunci. Mitos lain mengatakan, pintu-pintu di Lawang Sewu bukan sekadar pintu biasa. Sebagian orang percaya, ada pintu yang menjadi portal ke dunia gaib. Konon, siapapun yang terlalu lama menatap pintu tertentu akan merasa ditarik masuk, dan jika tak segera sadar, ia bisa kerasukan, atau bahkan hilang kesadaran berjam-jam. Bahkan masyarakat sekitar percaya, Lawang Sewu adalah tempat berkumpulnya berbagai makhluk halus, mulai dari kuntilanak, pocong, hingga jin penunggu. Tidak heran jika gedung ini menjadi lokasi favorit para pemburu hantu dan uji nyali. Ada yang berhasil membawa pulang rekaman suara gaib, ada pula yang justru sakit berhari-hari setelah pulang dari sana. Meski kini, Lawang Sewu sudah direnovasi, dijadikan museum, dan ramai dikunjungi wisatawan. Cerita mistis itu tidak pernah hilang. Wisatawan masih sering merasakan hawa dingin, menusuk tulang, mendengar bisikan di telinga, atau melihat bayangan melintas di jendela. Bahkan ada yang percaya,
Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula energi yang memanggil makhluk-makhluk gaib keluar dari persembunyiannya. Pada akhirnya, Lawang Sewu bukan hanya bangunan bersejarah, ia adalah saksi bisu penderitaan, darah, dan jeritan masa lalu. Dan mungkin, karena itu arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih berjalan di lorong panjang, menunggu di balik pintu, atau menatap diam dari jendela lantai 2. Jadi, beranikah kamu masuk ke Lawang Sewu saat tengah malam? Saat semua pintu terkunci, semua lampu padam, dan hanya suara langkahmu yang menggema. Mungkin saja bukan hanya kamu yang berjalan di sana.